Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sholli sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Selamat hari ini para mahasiswa teknologi mesin yang saya banggakan. Semoga selalu dalam keadaan sehat-sehat selalu. Saya ingin menyampaikan materi praktikum kelanjutan dari kemarin ya, yaitu tentang alat-alat yang digunakan dalam memperbaiki atau merepair blok silinder yang kerap kali memang di kendaraan otomotif itu kerusakan yang membutuhkan turun mesin, dalam arti servis besar itu adalah kerusakan pada blok silinder ya. Kalau kita sering mendengar istilah dari oversize ya, oversize itu kan pembesaran ya. Nah, kemarin sudah saya tunjukkan tipe-tipe boring atau blok silinder yang bisa di oversize atau tidak di oversize beserta contoh-contohnya ya. Nah, sekarang kita akan membahas tentang boring atau blok silinder yang dia bisa di oversize atau diperbesar ukurannya. Nah, alat yang pertama kali digunakan untuk memperbesar ya ukuran dari boring itu yaitu disebut boring machine ya, atau machining. Di sini dia fungsinya adalah memperbesar ya, memperbesar silinder piston ya, sesuai dengan piston yang akan digantikan di boring itu sendiri ya, sesuai dengan toleransinya. Nah, untuk toleransi nanti akan saya berikan materi yang lebih mendalam lagi ya untuk tipe forging ya. Tipe forging itu jelas beda dengan tipe casting ya, karena kalau tipe forging itu dia lebih sulit memuai, sehingga linernya ya, celah linernya pasti akan lebih tipis atau lebih kecil ya dibandingkan dengan casting. Kalau casting dia sifatnya adalah lebih mudah memuai ya, sehingga celahnya harus lebih besar ya. Baik, seperti di slide saya ini ya alatnya, dan ini yang sedang dikerjakan adalah mesin tipe V6 ya, boring machining ya. Jadi dia fungsinya memperbesar saja ya. Setelah boring machining itu ada proses selanjutnya ya. Jadi setelah proses boring machining ini tidak bisa langsung dipakai ya. Karena apa? Pembesaran pada silinder ya, silinder piston ini dia tidak akan rata atau rapi ya. Karena cara mengikisnya dari boring machining ini mengurangi dengan cukup ekstrim, dalam arti dia bisa mengurangi ketebalan setengah mili atau 1 mili ya. Dan ini seperti proses pengurangan dari daging silinder ini itu dengan besar ya, sehingga permukaannya tidak akan halus ya. Maka dibutuhkan proses selanjutnya, yaitu proses honing ya, menggunakan honing machining ya, atau honing machine. Nah, proses honing itu bukan sebuah proses pembesaran lagi, tapi fungsi dari honing itu adalah menghaluskan ya, menghaluskan permukaan yang telah di machining ya. Jika Anda tahu ya, permukaan sebuah logam ketika dia dipotong ya, dipotong atau dikikis, pasti di permukaan logam tersebut akan timbul seperti alur atau akan timbul retakan-retakan kecil, mungkin seperti itu ya. Ada alur-alurnya, bekas alur lah. Hal semacam itu dihindari. Diusahakan silinder itu benar-benar halus agar transportasi dari piston ya, naik turun piston itu dia bisa halus atau smooth dan tidak merusak dari ring piston itu ya. Biasanya kalau boring sudah rusak, biasanya yang pertama kali rusak adalah ring pistonnya dulu, baru kemudian pistonnya. Nah, proses honing ini itu bukan proses pembesaran ya, jangan salah ya. Honing adalah memperhalus permukaan dari silinder yang sudah diproses dengan tadi ya, dengan proses sebelumnya tadi. Baik, seperti itu. Kemudian istilahnya di sini adalah mengebor silinder ya.
ada D itu ya diameter piston, C ya unsur-unsurnya itu adalah celah piston. Nah, celah piston ini bisa 0,0440 atau sampai 0,060 mm ya. Kemudian H itu adalah ukuran untuk penghalusan ya. Itu kira-kira untuk proses penghalusan atau kira-kira untuk honingnya itu dia akan memakan sekitar 0,020 atau kurang ya. Jadi maksimal itu adalah 0,020 ya. Nah, ini akan berbeda-beda penggunaannya ya. Jika kendaraan-kendaraan lama mungkin dia membutuhkan celah piston yang lebih besar karena menggunakan piston yang terbentuk secara casting ya. Piston casting itu lebih mudah memuai daripada piston forging atau piston tempa. Perbedaannya di situ, sehingga celahnya juga dia akan semakin lebar jika menggunakan piston casting ya. Jadi Anda jangan salah ya. Ketika Anda membeli piston forging atau piston tempa ya, biasanya kalau untuk produk aftermarket banyak ya itu pistonnya piston forging gitu kan, biasanya merek BRT gitu ya, Kawahara mungkin ya. Nah, hati-hati menggunakan celah piston, hati-hati memilih celah piston. Berikan pengertian itu kepada mekanik yang akan mengerjakan blok silinder Anda minta celahnya itu mepet atau celahnya agak longgar. Hati-hati jika Anda memakai celah yang longgar untuk piston forging yang notabene dia sulit memuai, maka akan ada kebocoran campuran bahan bakar dan udara yang masuk ke dalam engine. Hal ini jika terjadi maka kualitas dari pelumas itu akan turun drastis ya. Jadi pengertian-pengertian hal semacam ini memang harus didasari dengan pengetahuan engineering yang benar ya. Jadi jangan menggunakan kebiasaan ya. Jadi kalau di praktikum itu tidak boleh Anda itu menggunakan kebiasaan, tapi Anda harus baca spek ya, baca spesifikasi, kemudian baca penggunaan alat ya, penggunaan dari media ya. Kita anggap aja piston itu media, blok silinder itu media ya. Berarti peralatan yang mengerjakan media tersebut juga harus sesuai dengan spesifikasi yang Anda inginkan. Gitu ya, harap dihafalkan perbedaan dari piston forging atau piston casting. Itu adalah dua hal yang butuh perlakuan yang berbeda dan digunakan sebenarnya untuk keperluan yang berbeda. Tetapi sekarang ini memang kendaraan baru itu sudah pakai forging ya, forged piston ya. Tujuannya untuk apa sih? Dia tujuannya agar lebih awet sebenarnya. Sehingga awetnya di mana? Awet ketika dia menerima kompresi yang tinggi. Kompresi itu hubungannya dengan apa? Dengan kehematan bahan bakar sebenarnya. Ya. Oke, baik. Nah sekarang jika ada kejadian seperti ini, meremer blok silinder. Meremer itu maksudnya apa? Jadi ketika blok silinder itu keausannya kurang dari 0,2 ya, 0,02 mm, bisa tidak dilakukan oversize ya, tapi mungkin piston dan ring pistonnya butuh diganti, atau mungkin ring pistonnya aja yang diganti, atau mungkin pistonnya yang butuh diganti, ring piston atau pistonnya. Nah, kalau untuk proses semacam ini maka tidak perlu dilakukan kedua proses tadi ya, oversize dan honing itu tidak perlu dilakukan. Hal yang perlu dilakukan hanyalah meremer blok silinder, meratakan blok silinder ya, untuk mengurangi tonjolan pada bagian atas silinder ya, bisa dibersihkan atau dihaluskan dengan remer. Kenapa ada perbedaan-perbedaan di setiap silinder ya? Jadi dalam satu silinder itu mungkin ukurannya naik turun itu ada yang berbeda-beda. Itu terjadi itu penyebabnya apa? Coba nanti kita bahas lagi yang lebih dalam ya. Nah, sebelum kita masuk ke hal yang tadi ya, ternyata kerusakan itu tidak hanya berbeda ukuran saja, berbeda kerataan saja, tapi di sini juga ada arah ya. Nah, kalau kerusakan silinder itu ya, modelnya adalah ada 3 ya. Yang pertama itu adalah wear.
dia rusaknya itu merata gitu ya. Jadi ukurannya itu dia melebar tapi secara merata, dalam arti dari atas ke bawah itu dia lurus gitu, atau merata gitu ya. Itu yang pertama ditunjukkan pada gambar tersebut. Yang kedua ini adalah taper. Taper itu maksudnya apa? Jadi piston itu ya, pada bagian atasnya itu dia lebar ya, kemudian ke bawah itu dia menyempit atau mengerucut gitu ya. Kenapa hal ini bisa terjadi ya? Penyebabnya seringkali adalah kualitas pelumasan yang buruk ya, atau pelumasan yang kurang lancar untuk melumasi dari ring piston ini, sehingga ring piston ini dia menggerus ya permukaan silinder ya. Kalau kejadian yang wear itu yang merata ini memang faktor usia ya, faktor usia penggunaan ya. Tapi kalau yang taper ini biasanya terjadi karena kesalahan dari penggunanya ya. Dia memforsir mesin mungkin ya, kualitas pelumasnya kurang bagus mungkin, telat penggantian pelumas juga akan menyebabkan terjadinya kerusakan yang berbentuk taper ini. Kalau wear atau taper ini itu solusinya hanya ada satu, yaitu di oversize. Jadi proses honing itu akan sulit. Proses pengikisan tadi ya, penghalusan tadi akan sulit ya ketika tidak dilakukan oversize ya, karena ukurannya sudah tidak rata lagi ya. Nah, sekarang yang ketiga ini adalah out of round. Jadi dia keluar dari silinder ya, kerusakannya dia mengikis samping. Nah, ini sebenarnya yang berbahaya itu adalah kerusakan yang nomor 3 ini. Kerusakan yang nomor 3 ini penyebabnya adalah dia kehilangan senter atau senternya berubah. Senter pergerakan piston itu dia sudah berubah. Seringkali ketika orang-orang melakukan modifikasi tapi dia tidak tahu senter dari blok silindernya ya. Meskipun kompresinya dia sudah dapat ya, racikan kompresinya sudah dapat, kemudian walaupun dia sudah pakai bearing yang bagus ya, bearing yang keramik mungkin, yang high speed mungkin, tetapi ketika senter dari piston ini tidak didapatkan, yang terjadi adalah kerusakan pada bagian tepi ya, entah itu sebelah kanan, sebelah kiri, atau sebelah atas atau sebelah bawah dari silinder. Nah, jika kerusakan dari out of round ini dalam artian hanya dilakukan penggantian piston dengan cara oversize saja, maka yang terjadi adalah dia akan rusak lagi di bagian itu. Karena apa? Senternya dia sudah tidak betul ya. Senter dari piston itu sudah tidak benar. Jadi boringnya ini sudah bermasalah duluan ya. Jadi yang bentuk-bentuk seperti ini out of the round itu harus di center dulu ya. Boringnya harus di center dulu mengikuti dari gerakan pistonnya itu. Nah, seringkali kalau ganti boring overboss ya, seringkali yang terjadi itu adalah kerusakan dari out of the round ya. Sepertinya kok pistonnya sudah span ya, dalam arti sudah seret gitu, sudah span, tapi kok kalau dilihat itu longgar gitu, span, tapi kalau secara visual dia kok longgar tapi kok span ya, tapi kok spannya naik turun sudah pas ya, tapi kok kalau dilihat secara visual longgar, nah itu berarti makan samping, dia gesek samping ya. Hal semacam ini, kerusakan yang nomor 3 ini tidak bisa ditangani dengan ketiga metode yang sudah saya sebutkan tadi. Dia harus disenter ulang dulu ya, baru bisa dimanufacturing dengan 3 tahapan proses yang saya sampaikan tadi ya. Ini perlu diingat ya, ini skill yang penting sekali ya. Jadi seringkali saya juga ketemu dengan mekanik-mekanik yang kesalahan menganalisis sesuatu ya, dalam arti karena mereka ilmunya itu ilmu kulino atau ilmu kebiasaan, sehingga dia karena kurangnya analisis maka biaya untuk melakukan sebuah pengerjaan akan lebih membengkak, karena dia akan mengulang-ulang kesalahan tanpa tahu itu kesalahannya itu bagian mana gitu. Jadi saya harapkan jeli dengan apa yang saya jelaskan ini ya. Kerusakan silinder itu setidaknya ada 3 ini ya, perlu Anda deteksi ya. Jadi kalau mungkin kendaraan Anda itu rusak, itu ada baret di blok silinder pada bagian tepinya, nah ini perlu hati-hati
Silinder itu butuh di center ya, karena dia posisinya tidak di tengah. Hal ini bisa terjadi karena reject ya. Silinder Anda itu reject atau produknya reject ya dari pabrikan, atau silinder itu sudah pernah Anda overboss atau Anda ganti boringnya. Biasanya orang-orang yang mengganti boring itu dia tidak mensenternya, hanya dia membubut kemudian pasang boring baru. Tidak ada kata-kata mensenter ya. Hanya membesarkan ya. Padahal ukuran senter itu apa sih? Ukuran senter itu adalah ukuran titik tengah dari lubang silindernya ya. Bukan tempat bautnya. Kalau tempat baut blok silindernya tetap sama, tapi titik tengah dari lubang ini loh. Itu yang butuh dicari ya. Dan itu ada jignya sendiri, ada alatnya sendiri. BRT punya itu alatnya yang untuk mensenter silinder itu ya. Baik, lanjut. Kemudian kita akan membahas tentang keausan silinder linernya ya, yaitu di ring range ya, maksimum kerusakannya ya. Anda akan lihat di sini ya, itu karena pressure dari piston ya yang menekan silinder, dinding silinder ya. Jadi ini biasanya terjadi karena tekanan kompresi ya kalau yang bagian atas. Kemudian di situ juga ada terjadi kebocoran ya, kebocoran air pendingin mungkin masuk ke dalam ruang bakar, atau temperatur operasinya dia lebih terlalu panas atau overheat gitu ya. Kemudian pelumasan ya, pelumasan yang tidak merata atau mungkin kerusakan dari pelumasan ya. Kemudian spesifikasi dari bahan bakar. Bahan bakar itu kalau zaman dulu itu masih ada sifat tambahan sulfur ya, dan sulfur itu sifatnya kan mengikis. Zaman sekarang sudah nggak ada lagi bahan bakar yang mengandung sulfur ya. Jadi bahan bakar memang juga bisa merusak silinder ya, tetapi semakin maju teknologi, silinder ini dibuat tahan terhadap sifat degradable dari bahan bakar, dan bahan bakar juga diinovasi. Kemudian sifat abrasif ya, memang semua itu ya, semua yang bergerak itu memang sifatnya abrasif. Fungsi dari pelumasan itu adalah memperpanjang usianya, tetapi dia tidak bisa mencegah dari abrasif itu. Sehingga sebagus apapun engine ya, pasti suatu saat nanti dia akan mengalami rusak juga ya. Cuma tinggal kalau perawatannya bagus, dia usianya bisa 5 tahun, 10 tahun. Kalau perawatannya tidak bagus, ya tidak ada 1 tahun pun dia akan hancur ya, akan rusak ya. Jadi sifat abrasif itu selalu akan terjadi. Fungsi pelumasan itu adalah mengurangi dari unsur abrasif tersebut. Oke. Ya, ini yang terakhir yang saya terangkan tadi ya, tentang lama operasi dari sebuah engine. Ya, di sini gaya-gaya yang timbul akibat proses pembakaran ya. Gaya yang timbul dari naik turunnya piston itu juga ada dipengaruhi gaya terlempar ke samping ya. Kemudian pabrikan melakukan riset ya, bagaimana gaya terlempar ke sampingnya dia semakin kecil, maka dibuatlah desain offset engine. Offset engine itu maksudnya gimana? Ketika piston ya berada pada TMA, titik mati atas, seperti gambar yang saya tunjukkan ya, posisi crankshaft atau stang pistonnya terhadap crank itu dia sudah miring ya, sehingga tidak sama-sama ada di atas ya. Piston berada di atas, kemudian crankshaftnya juga berada pada titik puncak di atas. Nah, di sini biasanya momen di mana akan terjadi kerusakan boring. Karena apa? Karena tekanan baliknya dia tidak kuat sehingga dia bergetar. Nah, getaran dari piston inilah yang biasanya akan merusak boring ya. Sehingga dibuatlah desain mesin offset ya, yang disebut offset silinder atau offset piston. Ketika piston berada di TMA, titik mati atas, stang piston yang ditunjukkan pada gambar ini dia sudah miring ya, miring untuk melanjutkan putaran, sehingga gerakan turunnya piston dia akan lebih ringan.
Nah, seperti ini gaya yang bekerja ya. Jadi gaya pressure atau gaya tekan dari pembakaran ya, ini bisa mengakibatkan piston terlempar ke kanan atau ke kiri jika tidak dilakukan offset engine seperti yang ada pada gambar sebelumnya tadi. Ya. Ini adalah major ya. Kemudian yang di sampingnya itu minor ya. Kompresinya itu dia lebih berat ketika dia berlawanan arah dibandingkan satu arah ya, jika terjadi compression stroke di situ. Nah, seperti ini desain dari tanpa offset ya. Ditunjukkan di gambar yang bagian kiri, tanpa offset itu ukurannya seperti itu. Jika dengan offset, nah ini dia offset itu maksudnya overrunning, dia sudah mendahului dari langkah piston itu ya. Jadi crankshaftnya dia sudah mendahului, offset itu kan mendahului ya dari langkah piston itu. Langkah naik turun piston sudah didahului atau di offset oleh crank, maksudnya gitu, crankshaft di bagian bawah. Oke, demikian profilnya ya. S adalah gaya yang mengikis dinding silinder ya. Nah, tanpa offset ya, maka gaya yang mengikis itu akan jauh lebih besar ya dibandingkan dengan engine yang menggunakan offset. Gaya yang besar itu didapatkan dari alfa dari perbedaan sudut antara P dan F ya, bisa Anda lihat ya di situ. Offset engine itu sebuah inovasi yang banyak kelebihannya, banyak, tetapi dia juga ada kekurangannya. Hal ini akan saya terangkan di materi saya selanjutnya. Baik, untuk materi saya hari ini saya cukupkan di sini dulu ya. Tolong Anda ulang-ulang bagian-bagian yang tidak Anda paham. Jika Anda masih tidak paham, tolong Anda bertanya pada kolom komentar ya. Insya Allah penjelasan saya buat sesederhana mungkin agar Anda mudah memahami dan mudah mengaplikasikannya ketika praktikum, atau setidaknya Anda punya kemampuan untuk mendiagnosa sebuah engine ya. Jadi materi saya ini juga materi kemampuan diagnosa. Jadi praktikum itu tidak hanya sekedar membongkar mesin kemudian merakitnya kembali, tapi kemampuan Anda dalam mendiagnosa, menganalisis, itu yang paling penting untuk skill Anda. Baik, terima kasih. Semoga ilmu yang kita dapatkan bersama bermanfaat. Semoga waktu Anda juga bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah katanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.